Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Saya percaya semua kita orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini. Meskipun kita sadar bahwa tantangan, masalah, penderitaan bahkan masih tetap kita alami dalam hidup ini. Sebab semua itu merupakan bagian dari perasaan, bagian dari jiwa kita. Kita bahagia, kita sedih, kita semua berkecamuk dalam diri kita. Tetapi di atas dari semua perasaan yang ada, kita seharusnya adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Bagaimana saya bisa bahagia? Saya belum mencapai ini, saya belum dapat ini, saya belum punya ini, dan sebagainya. Nanti kalau saya sudah punya semua-muanya, kalau saya sudah begini, begitu, dan seterusnya, baru saya bisa bahagia. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya hari ini. Kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki hari ini. Tetapi kebahagiaan kita adalah bersumber kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kepada setiap kita sukacita dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Dan firman Tuhan katakan bahwa sukacita damai sejahtera yang Dia berikan bagi kita tidak seperti yang dunia berikan bagi kita. Nah, inilah yang membuat alasan bagi setiap kita untuk apapun bagaimanapun kondisi keadaan kita hari ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mengukur kebahagiaan dengan kekayaan, ya. Kalau saya sudah punya tabungan sekian, saya baru bisa bahagia. Kalau saya sudah punya simpanan sekian, saya baru bisa berbahagia, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya tema renungan kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya beri judul yang agak sedikit menggelitik, makan telur sama dengan kaya. Apakah dengan makan telur kita itu sama dengan kaya? Nah, Bapak Ibu Saudara, orang membuat satu target bahwa kalau saya bisa punya rumah dengan ukuran sekian, kalau saya punya mobil dengan merek tertentu, baru saya bisa disebut kaya. Nah, nanti saya akan membuat sebuah ilustrasi tentang makan telur itu apakah sama dengan orang kaya. Nah, namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih sumber segala berkat dalam hidup kami. Kami tahu satu hal Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan apapun yang kelihatannya kurang baik. Tetapi tangan-Mu bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan melewati segala sesuatu yang boleh kami alami, lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau letakkan Tuhan standar dari kebahagiaan kami, standar dari sukacita kami, standar dari damai sejahtera kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau kami mendapatkan segala yang kami perlukan dan kami butuhkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini, apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah lihat, kita tidak pernah pikir dan sebagainya, itu yang sering kali Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Bagian kita apa? Hanya berseru, berdoa, meletakkan semua pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, saya mau mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Tak pernah ku bayangkan semua ini. Yang terbaik Kau berikan untukku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku.
Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Kita mau buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama-sama dari kitab Filipi yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ayat ke-10 sampai ayat yang ke-19. Kita mau baca sama-sama Filipi 4 ayat ke-10 sampai ayat ke-19. Judul dari perikop ini, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan satu ayat lagi yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagimu. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ketika seorang bapak pulang kerja, di saat perjalanan menuju rumahnya, hujan turun dengan derasnya. Sementara menunggu hujan reda, bapak ini merasa sangat lapar. Dan ketika ia melihat tidak jauh dari tempat ia menunggu, ada sebuah warung sederhana yang menjual kopi dan mie instan. Maka ia memutuskan untuk mampir, karena memang ia merasa sangat lapar dan sambil membuang waktu menunggu hujan reda. Lalu ia memesan semangkuk mie instan pakai telur. Sementara menunggu pesanannya, tak berapa lama datang juga seorang pemuda yang masuk ke dalam warung itu.
Dan sama seperti bapak ini, pemuda itu juga langsung memesan semangkuk mie instan. Pada saat si pedagang bertanya, apakah pakai telur atau tidak? Si pemuda menjawab dengan jawaban yang tak terduga. Emangnya saya orang kaya, makan mie rebus pakai telur segala? Dia bilang begitu. Sang pemilik warung pun tersenyum dan langsung membuat pesanan pemuda ini. Bapak Ibu Saudara, sebuah kejadian sehari-hari dan sangat sederhana, bukan? Tapi jika kita mau merenungkannya, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mendapatkan sebuah pelajaran tersendiri. Apa yang menjadi menarik dari kisah tadi? Menurut perkataan pemuda itu, bisa disimpulkan, jika orang yang makan mie instan atau mie rebus dengan telur adalah orang kaya. Mungkin saja pemuda itu hanya sekedar bercanda, Bapak Ibu Saudara. Namun apakah hal itu pernah terpikirkan oleh kebanyakan dari setiap kita? Tentunya seringkali tidak. Mengapa? Sebab banyak orang berkata yang disebut orang kaya adalah orang yang bisa makan di restoran mewah. Yang disebut orang kaya adalah orang yang memiliki mobil merek tertentu keluaran terbaru. Yang disebut orang kaya adalah orang yang memiliki gadget atau perangkat canggih yang harganya selangit. Yang disebut orang kaya adalah orang yang memakai pakaian atau aksesoris bermerek, branded, dan seterusnya. Makanya kita lihat di media sosial orang berlomba-lomba memamerkan kekayaan mereka. Nah, dari sebuah penjabaran inilah Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita semua bisa belajar mengenai arti bersyukur di dalam segala hal. Bisakah kita bersyukur ketika kita belum bisa memiliki semua hal tersebut tadi? Mari kita bercermin dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat kita mengeluh karena setiap hari harus bekerja berpanas-panas naik motor, maka ingatlah, masih ada begitu banyak orang yang harus berkeliling berpanas-panas, bahkan hanya dengan berjalan kaki. Di saat kita mengeluh dengan kondisi keluarga atau pasangan kita, maka ingatlah, masih ada begitu banyak orang yang bahkan tidak memiliki keluarga lagi. Saat kita mengeluh dengan seberapa gaji yang kita dapatkan, maka ingatlah, masih ada begitu banyak orang yang bahkan rela untuk bekerja apa saja demi sesuap nasi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus selalu kita ingat, mengucap syukur bukanlah soal apa yang kita punya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur bukan soal apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Bukan soal pencapaian yang sudah kita raih dan sebagainya. Namun sesungguhnya mengucap syukur adalah masalah cara pandang kita. Bagaimana cara pandang kita? Yaitu sikap hati kita terhadap hidup ini dan segala berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saat kita mempunyai hati yang penuh dengan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara, saat kita memandang ke atas pun, kita hanya akan memandang kepadanya saja. Jadi
Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur bukanlah tentang apa yang kita punya, tetapi tentang cara pandang kita, tentang cara berpikir kita. Jangan tunggu kaya baru kita bilang kita baru bisa bersyukur. Jangan tunggu kaya baru kita bisa makan telur. Semua standar itu kita yang buat sendiri. Dan bagaimana kita menyikapinya, maka itu yang paling penting dalam hidup ini. Sehingga setiap saat dalam keadaan apapun, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau ajak kita sekali lagi untuk sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini. Yang terbaik Kau berikan untukku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih atas sayangmu yang tak pernah berubah. Terima kasih selama-lamanya.
selamanya, takkan pernah berhenti bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini tidak usah minta yang lain Bapak Ibu Saudara, sebab terlalu sering ketika kita datang kepada Tuhan kita hanya meminta-minta. Setiap kali kita datang di hadapan Dia, kita bawa daftar permintaan kita. Saat ini tidak usah minta yang lain. Biarlah saat ini kita hanya datang di hadapan Dia untuk menaikkan syukur kita kepadanya. Kalau saat ini sedang ada ucapan syukur di hati kita, puji Tuhan. Tetapi kalau saat ini kita sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh apa yang sedang kita alami dalam hidup kita hari ini, jadikan itu sebagai korban syukur kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita menaikkan korban syukur kita di hadapan Tuhan, maka akan ada dupa yang harum di dalam hadirat-Nya, dan tangan-Nya akan turun menyelesaikan semuanya bagi kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang terlalu tinggi untuk bisa dipahami, Engkau sangat jauh di atas kami, sangat berkuasa, sangat kudus. Jiwa kami benar-benar menyadarinya, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bisa memuji, bersyukur, dan menyembah-Mu Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui pikiran-Mu? Siapakah yang dapat mengerti jalan-Mu? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Mu dari jalan kami, dan rancangan-Mu dari rancangan yang ada pada kami. Jiwa kami pun sungguh-sungguh menyadarinya, sehingga ketika apa yang kami harapkan, apa yang kami rancangkan tidak sesuai dengan-Mu, kami pun menyetujuinya dan tetap memuji, tetap bersyukur dan menyembah hanya kepada-Mu. Kekuatan-Mu dan keagungan-Mu jauh melampaui jangkauan kami. Engkau menghiasi diri-Mu dengan kemuliaan dan kemegahan. Engkau melingkupi diri-Mu dengan kehormatan dan keagungan. Langit adalah takhta-Mu, bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Engkau mengatasi langit, kuasa-Mu dan keagungan-Mu jauh melampaui apa yang dapat kami mengerti. Jiwa kami pun menyadari, apalah kami ini, sehingga Engkau begitu mengasihi, begitu peduli, dan menyayangi kami serta menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Namun walaupun Engkau penuh kuasa dan mengagumkan, Engkau sangat mendambakan persekutuan intim dengan kami. Ini di luar pemahaman kami. Juga hal ini terlalu indah untuk dimengerti. Engkau melayakkan kami untuk dapat menghampiri-Mu, berdiam dalam hadirat-Mu. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak dapat bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Mari semua kita yang bersyukur sama-sama kita katakan amin.